Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan nama saya Muhammad Dimas Nopal. Saya dari Prodi TRPL, Teknologi Rekayasa Prakaruna. Saya dari kampus Politeknik Universitas Indonesia. Nah, di sini saya akan mempresentasikan itu hasil tugas mata kuliah saya. Itu saya membuat sebuah cek nilai siswa, apakah siswa ini mendapatkan kelas A atau kelas B. Nah, di sini saya akan memakai bahasa pemrograman PHP dan logikanya saya memakai looping. Mungkin nanti ya pakai looping dan ada ring sedikit mungkin nanti karena untuk ngapain grade nilai siswa nanti dan juga ada HTML dan CSS-nya. Nah, sebelum kita ke code-nya, kita mengaktifkan exam PP kita dulu. Tunggu sebentar, saya aktifkan share screen dulu. Nah, eh, buka yaitu XAMPP. Nah, jika teman-teman sudah ada XAMPP, maka dihidupkan sekarang itu ada Apache dan MySQL. Nah, kita akan mengaktifkan itu Apache dan MySQL. Nah, jika sudah hijau ini, maka server sudah berjalan dengan normal. Lalu kita buka file manager untuk membuat folder untuk di VS Code nanti. Kita buka folder, uh, cari yang namanya itu folder X4, XAMPP yang sudah kalian simpan. Jika kan kita download nih, nah maka kalian simpan mana uh, folder XAMPP-nya. Kalau saya di Windows C, itu biasa di Windows C defaultnya. Lalu ini saya sudah dapat yaitu XAMPP. Lalu cari yang namanya htdocs. Sini kita cari htdocs namanya. Nah, disinilah kalian akan membuat folder untuk um, indeksnya nanti. Nah, di sini saya sudah buat, yaitu belajar PHP, karena sesuai dengan ini saya, matkul saya nanti. uh, Apa tugas saya di sini? Biasa di sini juga. Dan jika ada meeting ini sini juga saya simpan. Nah, jika kalian buat foldernya, uh, kalian buka, sekarang kalian buka yaitu VS Code kalian. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan awal VS Code-nya. Nah, jika sudah kalian buka VS Code, kalian buka yaitu folder belajar PHP tadi, yaitu caranya yaitu file, open folder. Nah, Windows C tadi kan, kita buka Windows C, lalu XAMPP, lalu htdocs, lalu belajar PHP, lalu kita klik yang namanya select folder. Nah, sini sudah muncul yaitu yang namanya ini saya file teks saya untuk tugas sekarang ini. Nah, tadi kan saya membuat sebuah uh, cek nilai siswa apakah dia dapat kelas satu kelas B. Nah, caranya itu kita terlebih dahulu yaitu buka yang namanya uh, apa namanya tag PHP untuk menulis kode server side. Itu nah, kita buat namanya tuh apa namanya kalau ini kayak gini ya, kalian ikutin saja baru tanda tanya dan di sini sudah ada otomatis merekomendasikan itu adalah PHP. Nah, ini kita klik enter saja. Nah, baru tuh ke baris kedua ini kita buat yaitu uh, sebuah logika ya, itu mengecek apakah form sudah disubmit dengan melihat keberadaan tombol, yaitu tombol cek nilai. Nanti saya buat ini kita buat dulu if buka kurung i set lalu buka kurung lagi baru kita buat dolarnya mana dolarnya. Hmm, tadi lalu underscore post lalu buka nah, nah baru
tanda kutip satu, tanda kutip satu, baru cek underscore. Nah, saya buat ini yang namanya cek underscore nilai biar gampang diingat. Lalu kita tutup. Nah, ya ini. Nah, sudah ditutup. Baru di sini buka yang namanya kurun kelawar. Karena akan kita masukkan logikanya lagi di bawahnya, di bawah apa di baris bawahnya. Kenapa memakai if design ini? Karena mengecek apakah form sudah disubmit dengan melihat keberadaan tombol, nanti ada tombol cek nilai yang didata false. Baru di baris ketiga ini eh kita buat yaitu dolar nilai skor siswa harus sama dengan eh, dolar yaitu masukkan yaitu ininya underscore postnya yaitu data data postnya underscore post baru nya tanda kutip satu dan nilai dan jangan lupa yaitu eh, apa namanya tanda titik koma ini alasannya itu eh, mengambil array eh, nilai siswa dari form karena nanti dari form itu kita mengambil nilai siswanya yaitu memakai array karena input menggunakan uh, name yang sama dengan nilai yang menghasilkan array lalu bawa batas bawahnya vector kita buat yaitu batas ini ya apa namanya batas nilainya. Nah, batas nilai A untuk kelas A yang nanti yaitu dolar batas. Kita buat namanya batas underscore A agar mudah ingat, agar mudah ini ya juga. Terus dolar sama dengan dolar underscore cost. Semua ya. Ini adalah apa tanda kutip satu ini batas underscore. Lalu jangan lupa juga tanda titik koma. Itu ini baris keempat ini berguna untuk mengambil nilai batas kelas A yang nanti yang diinput user untuk menentukan kriteria grades grades ya. Lalu kita tutup juga ini. Tadi udah kita tutup ya. Nah ini udah kita tutup. Ini itu menutup blok if yang menangani from apa submission dan juga kita lupa untuk tutup tag PHP sebelum kita beralih ke HTML yang nanti. Jadi kita tutup dan itu tadi kita tutup kita save lalu kita deklarasikan dokumen HTML untuk standar web modern sebenarnya ini saya akan kasih tahu mengapa saya pakai bahasa pemrograman PHP karena fleksibel jadi mau dimanapun code yang kita taruh itu tetap kebaca logikanya begitu teman-teman kita buka itu HTML caranya yaitu kita buka namanya tanda tanda seru. Nah, ini sudah ada, baru klik kita ini otomatis sudah ada code HTML. Nah, di sini saya ganti titelnya ya. Saya ganti aja titelnya. Apa kira-kira teman-teman titelnya? Cek nilai cek nilai siswa ya. Nah, seperti itu. Sebentar. Lanjut. Itu ah, kita buka di sini namanya di body yang kan HTML nih. Nah di body itu ya, di dalam isi HTML itu kita isi namanya body itu adalah isi HTML. Lalu kita buka yang namanya di kelas ya untuk nanti CSS-nya saya buka dulu kontainer utama dengan styling yang sudah kita definisikan nanti itu baru untuk
itu juga baru eh, bawahnya buka yang namanya K2 heading 2 itu untuk judul aplikasi dengan heading level 2 itu caranya kalau kita buka cek kita tulis dan ketik mengecek ya kalau kita tutup A2. Nah, setelah itu eh, kita akan membuat itu form dengan metode post untuk mengirim data ke server. Nah, caranya itu kita buka itu form metode eh, ada kutip post untuk itu ini berguna untuk form dengan bentuk post untuk mengirim ke data apa mengirim data ke server. Lalu di bawah eh, baris form ini kita input number itu caranya ke input type terus kan kita kutip baru tuh kita berikan namanya number. Eh, dulu aku saya baru itu sebenarnya nah, ya kan sebenarnya kan kita buat tadi itu batas skor. Nah, baru untuk input batas sebenarnya biar kebaca batas nilai kelas A nanti. Baru itu placeholder oh, terus nilai aja lah ya. Baik. Nah, setelah itu ini sebenarnya berguna untuk input number untuk batas nilai A dengan placeholder sebagai tunjuknya nanti. Baru kita bikin scenario operatornya untuk mempertahankan nilai sebelumnya atau default 80 ya. Dan juga recruit agar wajib diisi. Jadi kan terkadang kalau misalnya apa kan ada user dia ini nggak mau diisi. Sebenarnya itu wajib diisi. Jadi kita bikin require apa require namanya require itu untuk itu adalah wajib diisi. Ya apapun itu kolom itu wajib diisi teman-teman. Dari itu value itu sama dengan tanda kutip itu tanda tanya sebut sama dengan isi batas. Kalau yang apa teman-teman? Underscore A biar ada A itu tanda tanya terus tanda apa dolar lagi batas A eh, titik dua kartu 80 tanda tanya hmm, oke Sip. Ini sudah logika di sini baru require. Nah, ini uh, kita mau pakai ini karena itu ya, ternary operator untuk memperoleh nilai sebelumnya atau kita beri itu 80. Nah, dan ini adalah wajib diisi. Itu kalau dibilang itu kalau di sekolah-sekolah ya itu nilai KKM-nya itu gimana? Lalu kita bikin line break untuk pindah baris itu PR. Nah, sudah.
Nah, baru tuh kita buat lagi yaitu eh, tag PHP, membuka PHP untuk logik dinamisnya, terus kan PHP, lalu kita buat uh, logika, yaitu logika cek jika form belum disubmit. Nah, itu first load. If buka kurung, tanda seru, set, tanda kurung lagi, buka kurung lagi, dolar, underscore, post. Lalu buka lagi, ada kutip satu, cek, underscore, nilai. Sudah kita tutup. Lalu uh, untuk uh, membuka formulawarnya, menjadi baca logikanya, kita membuat looping. Nah, ini berguna tanda keluaran untuk membuka loopingnya. Enter, lalu for untuk saya memakai loop for uh, apa, tanda kurung dolar i kan, satu tanda kutip apa, tanda kutip lah, tanda titik koma, lalu dolar i i kecil, lebih kecil, kecil sama dengan 5, baru titik koma lagi, dolar i, nah itu, nah untuk membuka print, untuk print echo apa, boleh bilang echo ya untuk outputnya. Nah, jadi ini saya memakai loop untuk membuat 5 input nilai siswa. Baru tuh kita berikan outputnya yaitu nilai. Wah, tuh, taruh logikanya dolar i, baru tuh tanda titik dua, tambahkan input type-nya, type, lalu sama dengan number ya, nilai yang ya tadi kita buat number, baru itu kita tutup spasi sama dengan lagi satu nilai itu, itu. Lalu di sini kita buat ini adalah required, wajib diisi required. Dan juga apa namanya, line atau ada space bar apa barisnya ke bawah itu BR. Dan jangan lupa tanda titik koma. Itu ini adalah sebuah generate input field dengan name array nilai. Hmm. Nah, itu untuk generate input field dengan name array nilai, tanda apa nih Pak? Ini untuk multi multiple apa, multiple values, multiple multiple values namanya. Lalu kita tutup looping ya, pakai ini. Nah, baru itu kan tadi menutup uh, tanggal berhubungan untuk menutup loopingnya. Nah, baru itu spasi coba baru kali
Ada kurung kolaborasi lagi, pakai spasi. Nah, kita buat hasilnya jika form itu sudah disubmit. Baru kita buat lagi logika looping. Itu for. Kita bikin for lagi, for no, titik koma, spasi, benar. Itu apa tanda kurung lagi itu terisi di sini dari siswa. Nah, itu pada titik koma bersih. Kita butuh namanya seperti waduh, sampai di sini kita isi di sini teman-teman di sini di dalam ini. Nah, kalau di sini sudah keluar di luar dari logikanya. Nah, misalnya di dalam logika loopingnya nanti, jadi kita masuk di dalam looping itu tolak itu i tanda tambah dua. Baru di sini setelah kesalahannya teman-teman. Nah, di sini tanda tambahnya ini lalu kita beri lagi apa pelawak. Nah, ini berguna jika looping ini melalui semua nilai yang sudah diinput. Ini adalah sebuah looping. Logika looping melalui semua nilai yang sudah diinput nanti. Baru baris selanjutnya kita ambil nilai individu dari array. Caranya tolak hmm, respon siswa. Baru ininya dolar masukkan ininya dan yang bukan ada di komanya. Ini adalah sebuah array nilai ambil nilai individu dari array yang di atas tadi array A. Baru kita buat uh, menampilkan input uh, menampilkan input dengan nilai sebelumnya itu data persistence ya persistence kalau dalam bahasa persistence data persistence. Mohon maaf ya agak susah ngomong bahasa Inggris itu buat mikro siswa itu terus pasti ada spesial itu dot titik untuk tanda kurung $20 i tambah satu itu titik i baru tuh kita tutup pakai apa nih ada kutip baru ada titik dua baru tuh input berkait pada teman kita mencipta namun saja kan permohonan ini store number kita buat itu sebelumnya dan kita seperti itu kita tutup baru tutup sampai file itu untuk
dan apa dolar lagi. Dolar query. Wah, ini adalah isi dan ya juga tuh ada spesies line text apa yang itu kedua ini koma. Ini adalah sebuah menampilkan input dengan yang lain sebelumnya itu data persistence. Lalu jangan lupa kita tutup loopingnya. Lalu kita juga tutup uh, if else statementnya. Lalu kita buat lagi yang namanya tutup PHP. Itu. PR line break terus tombol dan kita buat tombol submit dengan yang dicek di PHP. Kita buat tombol itu button right. Submit button submit untuk deadline. Baru itu kita buat juga lalu kita bikin namanya cek apa untuk nama tombolnya cek itu nah, sudah. Nah, setelah itu kita tutup nah, tutup. Nah, oh, yang lupa oh, nah, kita tutup formnya tadi itu. Nah, tadi di sini. Nah, setelah kita tutup formnya, yang tadi kita sudah form dan metodenya, baru itu kita bikin lagi buka PHP untuk menampilkan hasil. Kita buka lagi tag PHP. Nah, itu kita buat lagi logika untuk cek jika form sudah disubmit untuk menampilkan hasilnya. Yep. Set. Discord nilai itu. Baru itu sudah kita tutup. Tutup. Nah, kita bikin lagi ada huruf kelawar untuk membuat atau mulai kontainer hasil dari dengan styling CSS kita nanti kita buat untuk kontainernya itu kita keluarkan. Oh, berarti di sini di kelas. Nah, setelah itu jangan lupa tanda titik koma memulai kontainer dengan uh, kontainer hasil dengan stylingnya. Baru itu kita bikin subjudul untuk bagian hasil. Oh, dan juga hasil ya pas menurut tanda titik dua baru itu H3 pas yang dapat tanda titik koma ini enggak, teman-teman. Lalu kita buat logika looping lagi melalui semua nilai siswa. Before dollar.
Terus pasti teman-teman. Nah, dan tanda dolar lagi i code code code. Setelah itu kita bikin lagi tanda kurung lagi dolar tutup dan kita beri di sini tanda titik dua. Jangan lupa dolar kita dulu dolar ini plus. Oh, kita bikin namanya tanda kur apa bukan tanda kurung kelawar. Baru di baris bawahnya kita ambil nilai nilai siswa I-nya ini atau nilai keseluruhan ini. Berarti uh, logikanya dolar nilai sama dengan itu dolar nilai skor. Kita lupa juga kita bikin nilai dolar I tanda titik koma ya. Baru di bawahnya kita bikin ternary operator untuk menentukan rate berdasarkan perbandingannya. Berarti dolar rate sama dengan dolar nilai uh, lebih besar sama dengan uh, dolar batas. Nah, baru tuh uh, bikin kata-kata. Ini sebenarnya kenapa nggak pakai if, nggak pakai if else? Ini biar lebih singkat aja, biar lebih jadi satu line aja gitu teman-teman. Terus A dan dua kita titik koma. Jadi ini ternary operator untuk menentukan grade berdasarkan perbandingan. Baru tuh kita buat yaitu tampilan hasil dengan kelas sesuai grade itu. Styling warnanya nanti di CSS-nya. Ini nanti ini otomatis ada langsung ada styling warnanya kelasnya. Oh, baru tuh. Nah, ada petik dua. Kita bikin paragrafnya kelas tuh dengan kelas C apa CSS yang langsung ada warnanya itu kita bikin yang namanya ada petik satu baru tuh dolar. Oke. Nah lalu baru tuh tutup dulu itu kita buat visual ya dan juga kita buat spasi kalau ada nanti ada space ya baru tuh kita klik titik dan baru tuh dolar tambah satu dan ini lagi dan kita tutup titik dua kita tutup baru tuh tanda titik dua eh, kurang kurang plus oke baru itu dolar nah, kayaknya besar aja deh jadi gimana. Oke. Terus kita tutup pin paragraf uh, bawah. Pada itu kita tutup dengan hasilnya. Tuh, kita tutup kontainer hasilnya yaitu dengan cara
Wow. Terus ah, terus iya. Titik. Wah, apa? Titik, apa titik koma, titik. Baru itu kita tutup if statementnya. Nah, baru juga tutup PHP-nya. Nah, dan juga tutup kontainer utamanya juga. Juga tutup body. Tutup body juga, teman-teman. Body sini. Kita tadi bawa sudah ada. Ah, sudah. Artinya tadi teman-teman. Tadi sahabat saya. Sorry teman. Sahabat teman. Nah, sekarang saya mau ke CSS-nya, tapi kayak CSS saya ini kayak takutnya tidak terbaca teman-teman. Tapi kita coba dulu ya. Masalahnya kita coba apa namanya dari CSS-nya. Berarti kita di sini kita tambahkan namanya engine link CSS. Kita pakai ini setahu saya baik teman-teman. Nah, kita buka CSS-nya. Nah, tadi kan saya berikan namanya itu kota. Berarti dot kota. Eh, berarti, oh ya teman-teman, saya pengen beri body itu dot body. Saya beri apa ya, background-nya, background color-nya saya beri brown aja masih teman-teman. Ya, brown aja deh. Lalu itu paling banyak bodinya. Berarti tadi tuh dot kota ya, tapi tadi ya dot kota. Ini sebagai membuat kelas CSS untuk tindak pertama tadi. Burung kelawar. Kita bikin, saya bikin, pengen bikin itu lebar ya kotaknya. Kita bikin lebar kotaknya itu, tadi belum tadi ya. Tunggu. Tapi di sini saya pengen lihat juga apakah kebaca atau tidak di local host saya. Cara buka untuk menampilkan webnya itu caranya kita buka namanya Google Chrome atau browser lainnya. Nah, local host. Nah, ini namanya. Tapi saya di strip dan PHP. Nama folder lain apa kalian sudah kalian buat tadi? Oke, kita. Nah, di sini kan sudah ada tampilan namanya meeting 2, tugas meeting. Tapi tadi saya kan buat di tugas meeting 2. Oh, apa ini? Kenapa? Ada error teman-teman. Nah, sebentar ya teman-teman. Banyak ada kesalahan di sini. Tadi bilang tadi di local host. Yang tadi bilang. Nah, itu. Tadi saya security. Rupanya ada kesalahan di um, online lo 62 nya. 262 26.
buat oh di sini kita banyak di sini kurung kelawar buat bukan kurung kelawar ada di sini kurung kelawar uh, untuk ini apa namanya grouping kita bikin lagi untuk Elsa tapi ini tidak nah kita coba ya teman-teman nah seperti contohnya seperti ini teman-teman Ah, contohnya contoh ini tapi ini belum kita dekor ini mau kita dekor dulu ya kita dekor dulu kita bikin nah BTS style tadi nggak baca teman-teman kami tadi kan udah sering kenal dari Stoja SSA nah kan saya bilang teman-teman berarti kita buat gini aja teman-teman kita hapus itu berarti Oke, sudah. Nah, tadi di sini tadi kan undang-undangnya ah, realnya kan nggak kebaik ya. Hapus saja. Kebaik itu teman-teman. Nah, tahu kenapa? Karena kemarin nggak gitu. Style style CSS itu nggak tahu kenapa. Tentunya tuh nggak kebaca teman-teman. Jadi kita bikinnya di sini. Tuh. Tebak tot kota tot kota lawar nah saya pengen lebarnya tuh widthnya tuh 500 pixel widthnya dengan sebenarnya tuh font 500 pixel dengan nah, kita buat dulu tapi saya pengen nanti marginnya dan kita buat itu margin atas bawahnya 50 pixel dan auto kiri kanan untuk posisi tengah halaman. Makan gitu kan. Enggak tahu. Karena saya kebanyakan ini. Itu saya buat dulu. Tapi saya pengen harus biar balance sih. Terus paddingnya kita buat memberi ruang dalam antara picture dan konten. 10 pixel. Baru tuh backgroundnya. Backgroundnya kita bikin. Ini mau baca ya. Untuk PX. Padding 10 pixel. Oh ini. Kita sebetulnya saya bikin um, apa ya lebih baik white aja nggak sih white nggak sih nggak boleh um, oh coba
bekas. Saya melihat warna darinya itu benar-benar dari website. Karena saya pengen nambah model yang shop dan profesional gitu. Oh, betul. Hmm, kenapa gak ngapain? Background itu itu. Oh ya, tuh. 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 Ah, 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 ya. Kalau apa juga, baru itu bordernya kulit pada warnanya dan teman abu-abu gitu teman-teman, abu-abu muda yang tidak mencolok kali gitu. Nah, itu pada radiusnya, radius 5 pixel. Kita tutup, kita tutup. Itu udah ah, hasilnya dari blog hasilnya untuk hasilnya lebih cintok cintok terus kita fokus kecil coba lalu itu paddingnya 15 pixel itu backgroundnya buat eh border radiusnya mungkin pixel oh, pada plus untuk plus CSS nya juga dan ada ini color ini colornya mungkin border 28 A itu hmm, ya lebih ke warna hijau. Jadi kalau misalnya apa, warna hijau, teman-teman. Font, wait, wow. Font weight nomor. Terus untuk kelas B-nya,
Nah, pertama. Oh, untuk plastik kuning aja dan kuning aja. Eh, oke. Satu potong. Nah, foto ditutup. Style. Nah, nah, kita coba ya. Contohnya kita buat tadi 80 ya kata ya. Nah, kita buat nilai siswanya di sini. Yang pertama itu 90. Nah, baru nilai dua itu 5. Nah, siswa ketiga tentunya ada 35. Nah, kalau nilai siswa keempatnya 100. Tentunya. Nah, siswa kelimanya tuh paling rendah 50. Nah, apa yang terjadi? Kita cek grade-nya teman-teman. Nah, jadi hasilnya ini. Jadi siswa pertama tuh mendapat kelas A, grade A. Untuk kelas A ya, itu sama itu kelas A. Jadi eh, KKM itu harus 80 gitu. Jadi kalau di bawah 80 itu dapat kelas B, grade B gitu teman-teman. Atau grade B. Tapi saya kalau bilang kelas B. Terus siswa keempat itu nilai 100 berarti udah di atas KKM. Dia dapat grade A. Itu nilainya dapat A. Lalu itu siswa limanya dapat di bawah KKM. Itu grade B, itu kelas B. Jadi begitu saja teman-teman. Ah, Sebuah tugas misalnya. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan maupun di dalam codingannya maupun ada agak kendala sedikit, saya mohon maaf. Dan saya ingin merekomendasikan. Jadi saya ingin apa namanya, menunjukkan website yang tadi saya apa namanya, untuk dapat ininya warnanya itu di kita buka di Google yang namanya HTML. Nah, ini namanya color color codes. Jadi saya di sini, tapi saya buka laptop satu lagi tadi agar tidak ribet. Kalau tadi ini tidak buat laptopnya teman-teman, jadi mohon maaf. Nah, di sini jadi ini uh, untuk karena kode-kodenya itu di teman-teman kodenya ini mau dimanapun warnanya teman-teman bisa. Nah, ini nanti kode yang di sini kalian salin ini ya, kalian salin dan kalian taruh di sini. Nah, contoh di sini teman-teman. Baik, kita ganti. Nah, itu berubah. Kita coba kita lihat. Ini dia. Berubah dengan teman-teman. Nah, begitu saja teman-teman. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata maupun kekurangan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.